Anak kecil yang membawa boneka terlihat juga menyikat lantai. Ternyata dia adalah Seon kecil. Tak hanya itu, terdapat banyak sekali bercak darah di tangannya. Saat ini polisi kembali menemukan seorang mayat yang telah terpotong. Jung Hyun pun segera datang ke lokasi. Saat itu, jurnalis Kim juga terus meminta Chang Jin untuk memberikan keterangan. Kini para detektif semakin kebingungan karena korban yang ditemukan jari-jarinya hilang. Nah, tentu saja mayat akan sulit untuk diidentifikasi. Sementara Dr. Chon membawakan Seung-yoon beberapa contoh sikat yang telah dia beli di sebuah pasar. Seung-yoon pun bertanya tentang hasil tes tanah yang dilakukan oleh Dr. Oh. Tetapi Dr. Chon memberitahu bahwa Dr. Oh belum juga masuk kerja. Di sisi lain, Jung Hyun masih terus melakukan pelacakan. Kepala polisi Kim kemudian datang. Dia juga mempertanyakan bagaimanakah Jung Hyun bisa sangat yakin jika pelakunya sama. Jung Hyun pun menjelaskan bahwa metode yang dilakukan oleh pelaku untuk membunuh adalah metode yang sama dengan korban sebelumnya. Tetapi Yugun menduga bahwa itu bisa saja ditiru oleh seseorang. Namun bagi Jung Hyun hal itu tidak masuk akal. Tak lama Suk-woo datang dengan memberikan surat penggeledahan. Jung Hyun pun meminta kepala polisi Kim untuk menunggu hasil autopsi. Sementara Sehyun dipanggil Direktur Kim tentang perkembangan kasus di Yongcheon. Dia juga ditanya tentang hubungannya dengan Dr. Oh, karena Direktur Kim menduga bahwa Sehyun dan juga Dr. Oh sedang bertengkar. Selain itu, Direktur Kim juga meminta Sehyun untuk menghubungi Dr. Oh karena dia beberapa hari tidak masuk kerja. Kini Jung Hyun juga mendatangi Sehyun lagi untuk meminta bantuan. Karena ditemukan korban lain dengan metode yang sama, yaitu jahitan benang. Sehyun pun akhirnya bersedia untuk melakukan autopsi terhadap mayat tersebut. Dia akan mulai memeriksa setiap bagian tubuh yang ditemukan. Saat itu, Dr. Chon melihat ada sesuatu yang aneh. Dia pun meminta Sehyun untuk mengecek bagian tersebut. Ternyata ditemukan jari dari korban yang diselipkan di bagian tubuh lain. Ikatan benang di jari itu juga membentuk pita, seperti sama yang dilakukan oleh Sehyun. Kini Sehyun juga meminta Dr. Chon untuk menyelidiki sidik jari dari mayat tersebut. Tak lama setelah diidentifikasi, ternyata Dr. Chon sangat kaget. Dia pun buru-buru memanggil Sehyun. Ternyata korban tersebut adalah Dr. Oh. Setelah selesai melakukan autopsi, Sehyun memberitahu Jung Hyun bahwa ditemukan sidik jari, namun tidak ada tersangka yang cocok dengan sidik jari itu. Jung Hyun nampak ragu, tetapi Sehyun juga nampak kesal. Kini Sehyun juga memberitahu bahwa korban sudah berhasil diidentifikasi. Dia adalah rekan kerjanya Dr. Oh. Di sisi lain, saat Suk-woo dan juga Hyo-gyun sedang memasang banner, tiba-tiba Jo-gyun berhenti dan menyapa mereka. Terlihat Jo-gyun memiliki sifat yang sangat ramah. Nah, saat Sehyun berada di ruang autopsi, tiba-tiba Direktur Kim datang. Dia tidak menyangka bahwa mayat yang ditemukan adalah Dr. Oh. Selain itu, Direktur Kim juga meminta Sehyun untuk tutup mulut tentang kasus Nam Seung-hyuk. Namun Sehyun tidak mau dan dia berencana untuk melakukan tes ulang. Karena Sehyun tidak bisa mengeluarkan hasil yang bertentangan dengan hasil autopsi. Tentu saja hal itu membuat Direktur Kim sangat marah. Kemudian dia meminta Dr. Yang untuk memanggil Dr. Chon. Tak lama Dr. Chon pun datang. Direktur Kim langsung meminta Dr. Chon mengambil alih semua kasus yang sedang ditangani oleh Sehyun. Tentu saja Dr. Chon tidak mau karena dia bukanlah dokter forensik. Tetapi Direktur Kim tetap memaksanya. Kini Jung Hyun kembali menemui Sehyun. Karena dia akan dimintai keterangan sebagai seorang saksi. Sehyun mengatakan bahwa setelah pulang dari Yongcheon mereka menaiki bis bersama, tetapi kemudian terpisah. Sehyun sendiri tidak langsung pulang ke rumah, melainkan pergi ke rumah sakit. Dan mengenai kehidupan pribadi Dr. Oh, Sehyun tidak mengetahuinya.
Saat Jung Yun bertanya bagaimanakah pendapatnya tentang mayat yang dibuat di Yongchon karena seharusnya Dr. Oh masih berada di Seoul, Se-yun mengatakan bahwa dia tidak tahu. Tiba-tiba Jung Yun mendapat telepon dari Chang Jin bahwa mereka menemukan CCTV yang diduga sebagai pelaku. Ternyata laki-laki yang memakai topi hitam tersebut pernah menemui Lee Yeon-ju sebelum meninggal. Dia juga mempunyai riwayat pernah dipenjara karena pembunuhan. Saat Pak Choi ingin menjadikan dia sebagai tersangka, Jung Yun tidak setuju. Karena bukti yang ditemukan adalah bukti pengutitan, bukan bukti pembunuhan. Pak Choi semakin marah bagaimanakah mereka akan memecahkan kasus tersebut. Jung Yun pun masih akan terus melacak mobil yang terekam CCTV. Sementara itu, saat Se-yun menemui Dr. Choi, dia mendapatkan informasi bahwa plastik pembungkus jenazah Lee Yeon-ju ditemukan tanah yang mengandung natrium. Tak hanya itu, jasadnya juga mengandung pankuronium. Dan itu adalah obat untuk melumpuhkan tubuh dan menyebabkan kematian. Para detektif terus melakukan pelacakan terhadap mobil yang terekam CCTV. Tiba-tiba, Suk-woo menemukan sebuah truk yang dinilai mencurigakan. Mereka pun akhirnya berkumpul dan menemukan plat mobil dari truk tersebut. Se-yun juga terus mengingat masa lalunya di mana dia melihat seorang pria yang sedang menjahit tubuh. Dan hal itu membuatnya cukup trauma. Kini para detektif bergegas untuk menangkap pelaku. Se-yun juga berusaha untuk meneliti kembali. Nah, para detektif menemukan sebuah rumah yang diduga adalah milik pelaku. Tak hanya itu, mereka pun berusaha untuk mendobrak masuk ke dalam. Saat pintu terbuka, ternyata seorang pria bertopi sedang berusaha melarikan diri. Yugum kemudian mendobrak pintu kamarnya dan pria bertopi itu berhasil kabur. Namun, Jung Yun berhasil untuk mengejarnya dan mereka berdua pun saling mengejar. Kini Se-yun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang bisa dia temukan. Se-yun pun mulai memotong sebuah plester dan melihat sidik jarinya yang tertempel. Se-yun pun buru-buru menemui Dr. Choi dan meminta plastik yang digunakan untuk membungkus mayat Lee Yeon-ju. Setelah mengambil plester di plastik itu, dia meminta Dr. Choi untuk mengidentifikasi. Kini Jung Yun juga terus melakukan pengejaran terhadap pria yang bertopi hitam. Namun pria itu kembali berhasil kabur. Tak lama Sewon dan Yugun datang dan berhasil menghentikan pria tersebut. Para detektif akhirnya berhasil menangkap pria yang diduga sebagai pelaku. Kemudian hasil dari identifikasi sidik jari di plester akhirnya keluar. Saat melihat hasil sidik jari, Se-yun tidak menduga bahwa dia juga teringat dengan masa lalunya. Dia pun seakan tidak percaya. Se-yun dituduh oleh seorang wanita bahwa dia membunuh kucing liar. Tetapi ternyata wanita itu yang sempat menghentikan Se-yun saat ingin memberi makan terhadap kucing liar. Se-yun pun menduga bahwa sebenarnya wanita itulah yang ingin membunuh kucing tersebut. Karena tidak ada bukti bahwa Se-yun melakukan pembunuhan terhadap kucing itu, polisi pun akhirnya membiarkan dia pergi. Sesampainya di kantor, Se-yun sangat marah dan membuang semua kaleng makanan kucing. Tak lama setelah dia duduk, Se-yun menerima telepon dari Jung Yun. Dia memberitahu bahwa tersangka dari pembunuhan Lee Yeon-ju telah ditemukan. Semua itu berkat saran Se-yun untuk melacak mobil besar yang melintas. Se-yun pun bertanya apakah pelaku sudah mengaku. Tetapi Jung Yun memberitahu bahwa pelaku masih diinterogasi. Se-yun pun terlihat cukup panik ketika mengetahui bahwa tersangka sudah tertangkap. Dia mengambil sebuah file dan langsung menuju ke desa Yeongchon serta menemui Jung Yun. Tak lama Se-yun tiba dan dia juga menanyakan di manakah tersangka. Selain itu, Se-yun juga memberikan hasil dari uji tanah. Nah, dari hasil tersebut bahwa tempat pembunuhan dan juga tempat pembuangannya ternyata berbeda. Karena tanah di plastik ternyata mengandung natrium, Jung Yun menduga bahwa pembunuhan dilakukan di sebuah pelabuhan.
Selain itu, tersangka juga belum mengakuinya. Jung Yun memberikan beberapa foto dari CCTV dari si pelaku. Se-hyun kemudian teringat seseorang dari masa lalunya. Se-hyun meminta agar dia bisa melihat si pelaku. Namun, Jung Yun tidak bisa memberi keputusan tersebut. Karena Se-hyun kecewa sudah melakukan semuanya, dia pun menduga bahwa Jung Yun tidak mempercayainya. Akhirnya, Jung Yun mempersilahkan Se-hyun untuk melihat si pelaku. Saat memasuki ruang interogasi, Se-hyun terlihat sedikit panik. Dia juga terus memegang lengannya. Dan pria bertopi itu kemudian menunjukkan wajahnya. Ternyata si pelaku bukanlah orang yang dikenal oleh Se-hyun. Kini detektif melakukan interogasi terhadap pria tersebut. Nah, pria itu mengaku bahwa bukan dialah pelakunya. Pria itu mengaku bahwa dia hanya mengirim sebuah paket yang dibungkus oleh plastik. Dan ternyata itu adalah sebuah boneka yang berbentuk seperti seorang wanita. Tak lama, Jung Yun mendapat telepon dari Hyo Gyun bahwa pria itu bukanlah pelakunya. Mendengar hal itu, si pelaku justru meremehkan kinerja polisi Korea. Tentu saja hal itu membuat Chang Jin sangat marah hingga memperingatkan pria tersebut. Karena sebelumnya dia juga merupakan seorang pembunuh yang sudah dipenjara. Tetapi pria itu justru mengungkit istrinya yang kemungkinan menyukai dia. Hal itu membuat Chang Jin semakin murka. Karena polisi salah tangkap, pria tersebut pun menuntut permintaan maaf dari Chang Jin. Dia meminta Chang Jin untuk segera berlutut. Tetapi Jung Yun menghentikannya. Dia memperingatkan pria tersebut bahwa semua itu tidak bisa dilakukan. Akhirnya pria itu pun akan membalasnya dengan memukul, tetapi Jung Yun menghentikannya. Jung Yun tahu bahwa pria tersebut adalah seorang pengutit. Kini pria tersebut keluar dari kantor polisi dan berteriak bahwa dia menjadi korban salah tangkap. Selain itu, polisi juga memukulnya. Tentu saja hal itu membuat heboh semua wartawan. Pak Choi juga sangat marah kepada semua detektif. Namun Chang Jin membela bahwa semua itu bukan salah Jung Hyun. Kini Pak Choi meminta agar para detektif segera menggelar konferensi pers. Saat Se-hyun masih memikirkan pelaku, Dr. Chon datang dan memberitahu bahwa polisi akan segera menggelar konferensi pers mendesak. Kini Jung Hyun pun masih mempersiapkan apa yang harus dia sampaikan. Tiba-tiba Chang Jin dan yang lainnya datang. Mereka menunjukkan CCTV dari bus yang dinaiki oleh Dr. Oh. Di sana ada seorang pria bertopi hitam yang sangat mencurigakan. Chang Jin pun mengusulkan bahwa pria tersebut bisa menjadi tersangka potensial. Dan itu juga bisa disampaikan Jung Hyun dalam konferensi pers. Kini konferensi pers digelar dan Jung Hyun meminta maaf atas kesalahan karena menangkap tersangka yang salah. Para jurnalis pun bertanya tentang hasil autopsi dari kasus pertama. Namun Jung Hyun belum menemukan tersangkanya karena mereka belum mempunyai bukti. Nah, para wartawan kemudian meragukan kinerja dari kepolisian. Para jurnalis kembali mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terkesan buntu. Tiba-tiba Se-hyun datang. Se-hyun mengungkap bahwa dia telah menemukan sidik jari dari pelaku. Sementara itu, ada seorang anak kecil bersama Jo Kyun yang sedang melihat berita. Se-hyun kembali mengatakan bahwa sidik jari itu berkaitan dengan 2 kasus pembunuhan yang ditemukan. Se-hyun juga mengatakan bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Tetapi Se-hyun menegaskan bahwa pelaku adalah seorang manusia yang menyimpang, yang sangat narsis dan juga bodoh. Jo Kyun yang melihat berita dan mendengar semua kata-kata Se-hyun kemudian membuang kue yang ada di tangannya. Di sisi lain, Direktur Kim tidak menyangka bahwa Se-hyun akan mengambil alih konferensi pers. Dia pun sangat marah kepada Se-hyun. Namun sebagai gantinya, Se-hyun akan membuat kesepakatan dengan Direktur Kim bahwa dia akan menandatangani hasil tes obat dari Nam Seung-yup. Tak lama para detektif pun menghampirinya. Mereka tidak menyangka bahwa sidik jari si pelaku akhirnya ditemukan.
Hal itu tentu saja membantu dalam penyelidikan. Kini Sehun dan Jungyun harus menghadapi kepala polisi Kim Jin-rae. Dia marah karena Sehun mengambil alih konferensi pers. Tetapi menurut Sehun, jika pelaku tidak segera ditangkap, maka akan ada korban selanjutnya. Dan tentu saja itu akan merusak citra polisi Yongchon. Sehun pun menyatakan bahwa dia akan bekerja sama dengan Jungyun untuk menangkap pelaku. Kini kantor polisi Yongchon juga terlihat sangat sibuk. Jungyun pun bergegas memperlihatkan hasil analisisnya. Dia pun memberitahu kepada semua anggota kepolisian bahwa mereka mulai akan menyelidiki kasus pembunuhan berantai. Walaupun korban ditemukan di tempat terbuka, namun tidak ada CCTV di tempat tersebut. Sehun juga terlihat mengemasi beberapa barangnya karena dia akan segera pergi ke Yongchon. Para detektif juga diminta untuk segera menangkap pelaku dan juga bekerja sama. Di sisi lain, Jo Kyun masih teringat kata-kata Sehun yang menyebut bahwa si pelaku adalah orang yang bodoh. Nah, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang. Dia terlihat sangat kesal karena pakaiannya tidak tercuci dengan bersih. Jo Kyun pun mengatakan bahwa itu adalah salahnya. Namun si wanita itu justru meminta ganti rugi. Jo Kyun terlihat kesal, dia pun mengatakan hanya mempunyai uang tunai. Kemudian Jo Kyun pergi ke arah belakang. Dia terlihat sedang memilih beberapa baju. Wanita itu pun mulai merasa aneh dan terlihat ketakutan. Saat tasnya terjatuh, wanita itu buru-buru mengemasinya. Di saat dia akan pergi, Jo Kyun dari arah belakang menghentikannya. Nah, wanita tersebut tentu saja sangat ketakutan. Jo Kyun memperlihatkan sebuah baju dan memeluk wanita itu dari belakang. Tak lama, toko binatu miliknya pun terlihat padam.